Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ika Febilia, STMM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah e-commerce. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai online content and media dari blibli.com. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Alfidro Ramadan Syarmas. Yang kedua, saya sendiri, Fuadi Rahman. Yang ketiga, Ganistri Anjani. Yang keempat, Novia Katrunada. Dan yang kelima, Rizka Novaila Dahjaika. Next. Yang pertama ada Content Audience and Market. Blibli mencatat pelanggan perempuan semakin aktif berbelanja di e-commerce selama masa pandemi COVID-19. Menurut data dari Blibli, sebanyak 56% dari total pelanggan merupakan seorang perempuan. Brand lead Blibli, Elaine Santoso, mengatakan, Blibli mengutamakan para pelanggan perempuan sebagai fokus target pasar. Bahkan, Blibli siap memberikan pilihan produk lengkap hingga berbagai layanan untuk para pelanggan perempuan berbelanja online. Menurut Elaine, kategori seperti peralatan rumah tangga, kesehatan, dan gadget menjadi yang paling banyak dikunjungi pelanggan perempuan, mengingat bahwa mereka harus bekerja dan merawat diri serta keluarga di rumah. General Manager Women and Health and Beauty Blibli.com, Desi Muharlina Bungsu, menjelaskan lebih detail bahwa proporsi terbesar konsumen KKE adalah pelajar dan young profesional, single atau berkeluarga. Konsumen utama berada dalam rentang usia 15 sampai 35 tahun, diikuti 36 sampai 45 tahun. Mayoritasnya perempuan yang sebesar 58%. Dan punya minat tinggi terhadap gaya hidup sehat sekaligus tampil cantik. Selanjutnya, next. Blibli mempromosikan produknya melalui media sosial seperti yang terdapat di dalam gambar, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Alfidro Ramadan Syarmas. Selanjutnya ada Digital Rights Management, atau bisa disingkat dengan DRM. Digital Rights Management adalah kebijakan dan ataupun strategi yang dilakukan e-commerce, baik secara teknik maupun hukum untuk melindungi konten digital yang mereka miliki, untuk menghindari terjadinya tindakan yang menyalahgunakan konten yang ada di e-commerce tertentu. Next. Kebijakan ataupun strategi blibli.com untuk melindungi dari terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan perusahaan e-commerce ini yaitu dengan cara 1. Blibli.com telah menghimbau para pengguna untuk menjaga keselamatan akun pribadi dan membuat tagar hashtag aman dari rumah saja. Berikut adalah 8 tips akun tetap safety yang diberikan oleh Blibli.com kepada penggunanya. Pertama, pastikan password sulit untuk ditebak. Kedua, ubah password secara berkala. Ketiga, rahasiakan password dari orang lain. Keempat, nonaktifkan fitur pengingat password. Yang kelima, buat password secara berbeda. 6. Selalu hapus cache browser. 7. Hati-hati terhadap phishing. 8. Belanja online di platform yang aman. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Rizka Novaila Dahjaika. 2. Syarat dan ketentuan mitra. Blibli sudah membuat peraturan mengenai hak kekayaan intelektual baik dari perusahaan itu sendiri maupun kepada mitranya. Peraturan dan hukum yang berlaku bisa dilihat langsung melalui website resmi blibli.com. Strategi ini cukup bekerja dengan baik karena dengan adanya hal ini semua pelaku mitra Blibli dapat merasakan aman dan nyaman. Ketiga, kebijakan privasi dan membuat perjanjian kerja sama seller. Situs web ini, www.blibli.com, dikelola dan dioperasikan oleh PT Global Digital Niaga, GDN. Kebijakan privasi ini menetapkan cara melindungi dan menggunakan informasi yang Anda berikan ketika menggunakan layanan situs ini. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa privasi Anda dilindungi.
Bila kami meminta Anda untuk memberikan informasi tertentu yang dapat diidentifikasi ketika menggunakan website ini, maka informasi tersebut itu hanya akan digunakan sesuai dengan pernyataan privasi ini. Kami dapat mengubah kebijakan privasi ini dari waktu ke waktu dengan melakukan pengurangan ataupun penambahan ketentuan pada halaman ini. Perubahan terhadap kebijakan ini akan kami umumkan melalui www.blibli.com atau melalui media lainnya. Anda diharapkan untuk memeriksa halaman ini secara berkala agar Anda mengetahui perubahan-perubahan tersebut, dengan tetap mengakses dan menggunakan layanan pada situs www.blibli.com ini. Anda dianggap telah menyetujui perubahan-perubahan ketentuan pada kebijakan privasi ini. Untuk perjanjian kerjasama seller dapat dilihat melalui website. Ini adalah contoh dari website. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Novia Katrada akan melanjutkan The Online Publishing Industry. Media periklanan secara online yang digunakan oleh Blibli.com diantaranya, yang pertama, pemasangan melalui media YouTube. Fenomena iklan online di YouTube juga sudah semakin menjadi tren tersendiri di dunia periklanan. Next. Yang kedua, pemasangan melalui sosial media. Pemasangan menggunakan sosial media ini dilakukan dengan membuka akun resmi Blibli seperti Facebook, Twitter, Instagram, Google+, dan lain-lain. Yang ketiga, pemasangan melalui website dan web banner. Yang dimaksud dengan pemasangan melalui website ini adalah pemasangan untuk melakukan pemasaran yang dilakukan ketika pengguna internet membuka langsung website resmi Blibli.com. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di online entertainment industry. Industri hiburan secara informal dikenal sebagai bisnis pertunjukan atau showbiz. Adalah bagian dari sektor ekonomi tersier dan mencakup banyak subindustri yang bergerak di bidang hiburan. Namun istilah tersebut sering digunakan di media massa untuk menggambarkan perusahaan media massa yang mengontrol peredaran dan pembuatan hiburan media massa. Dalam bahasa populer, istilah showbiz secara khusus berkonotasi dengan seni pertunjukan yang populer secara komersial, terutama teater musikal, komedi, film, kesenangan, dan musik. Ini berlaku untuk setiap aspek hiburan termasuk bioskop, televisi, radio, teater, dan musik. Industri hiburan online Blibli.com antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pemasaran melalui iklan televisi. Salah satu bentuk media periklanan yang banyak digunakan karena memiliki jangkauan yang luas adalah televisi. Karena itu, Blibli memanfaatkan media ini sebagai strategi pemasaran untuk mempromosikan perusahaan dan menambah peluang bisnis. Tampilan iklan televisi Blibli seperti ini. Next. Yang kedua, Blibli luncurkan web series, gandeng Visinema. Berkolaborasi dengan Visinema, rumah produksi film yang telah memenangi banyak penghargaan, Blibli e-commerce lokal terdepan di Indonesia meluncurkan web series berjudul Cerita Tentang Menyudahi. Peluncuran ini merupakan bagian dari upaya Blibli untuk merangkul milenial dengan memberikan inspirasi agar selalu bersikap positif dan mengutamakan kebahagiaan diri di tengah tantangan yang dihadapi. Sejalan dengan Blibli yang menomorsatukan kepuasan pelanggan dalam berbelanja, data dari Populix, pelanggan di kategori usia milenial merupakan salah satu yang paling banyak berbelanja online sepanjang tahun 2020. Dikatakan senior brand manager Blibli, Jaza Kartika, menurutnya cerita yang diangkat di web series ini juga relatable untuk anak muda karena mengisahkan tentang pekerjaan, mewujudkan impian, dan hubungan dengan pasangan. Cerita ini dibuat 3 episode tentang 2 anak muda diperankan oleh Marian Jola dan Ardhito Pramono yang mengalami kegelisahan hidup. Menggandeng Visinema sejak tahun 2019, kedua perusahaan ini memiliki visi yang sama terhadap anak muda. Sementara 2 brand ambasador Blibli, Marian Jola dan Ardhito Pramono, mengungkapkan kebanggaan mereka bisa terlibat dalam pembuatan web series ini. Ditambahkan oleh Ardhito Pramono, perjuangan dirinya dan Marian Jola dalam membangun karir musik hingga akhirnya
sukses memenangkan penghargaan, membuat menonton web series jadi lebih dekat dengan cerita yang disampaikan. Sekian presentasi tentang chapter 10 dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.